Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih semangat ya pastinya ya. Masih, Pak. Sudah sarapan, Ge? Sudah. 2 kali. Wow, 2 kali. Dalam langkah ini saya akan membawakan tentang pentingnya gizi bagi ibu hamil. Pertama-tama saya mau membentuk kelompok dulu ya Bu ya. Ya, Pak. Ibu-ibu berhitung ya. Ya. Yang satu itu sehat, tinggi, yang kedua tinggi, ketiga cerdas. Saya mau bentuk 3 kelompok. Saya mulai ya. 1, Ibu Sri. Sehat. 2, Ibu Yono. Tinggi. 3, Ibu Sus. Cerdas. Oke, makasih. Saya sudah terbentuk ya kelompoknya ya. Ya, Tadi Pak. yang kelompok sehat, tadi siapa? Bu Siti. Saya bedakan 3 kelompok ini bermaksud agar ibu-ibu berdiskusi tentang kelompok sehat itu bicara apa yang harus dimakan oleh ibu hamil, tolong diskusikan Ya, Pak. apa saja yang harus di dalam piring ibu dalam sekali makan. Kelompok tinggi berdiskusi tentang kemana ibu hamil periksa kehamilan dan berapa kali sebaiknya periksa kehamilan. Selain itu, apa yang harus didapatkan selama pemeriksaan kehamilan. Yang terakhir, kelompok cerdas berdiskusi tentang di mana melahirkan dan apa yang dibutuhkan ibu setelah melahirkan. Jelas Bu ya? Jelas. Nah, dalam pertemuan ini kita akan membahas topik satu demi satu. Yang pertama, apa yang harus dimakan oleh ibu hamil? Yang harus dimakan itu makanan yang penuh dengan gizi, protein, dan nutrisi agar anak bisa mempunyai perkembangan gizi yang baik. Dan yang harus di dalam piring ibu dalam sekali makan tuh harus ada semuanya. Apa aja, Pak? Ya, terkait nutrisi, terus zat besi, karbohidrat, protein, dan Kok, lain. kok ada besinya, Pak? Zat besi itu kan berfungsi untuk tumbuh kembang otak anak. Lalu kita akan membahas tentang kemana ibu hamil periksa kehamilan dan berapa kali sebaiknya periksa kehamilan. Ibu hamil itu harus periksa ke bidan atau ke dokter SPUG untuk mengetahui kondisi bayi di dalam rahim. Untuk kontrol kehamilan sebaiknya saya sarankan 1 kali setiap bulannya kita periksa. Lalu ketika melahirkan sebaiknya saya sarankan ke bidan terdekat atau ke dokter SPUG ya Bu ya, agar lebih terjamin keselamatannya untuk ibu dan bayinya. Saya boleh minta perwakilan dari kelompok sehat untuk menceritakan diskusinya. Tadi Ibu siapa? Bu Siti ya? Ya. Gimana tadi Bu Siti diskusinya? Kelompok sehat itu tentang apa yang harus dimakan oleh ibu hamil, terus apa saja menunya yang di dalam piring ibu. Oh, ya, Pak. Saya, Pak. Jadi, untuk diskusi kelompok kami, yaitu makanan yang harus ada di piring itu biasanya yang pertama harus ada nasinya, Pak. Ya, pasti itu ya Bu ya. Ya. Yang kedua lauk seperti ikan-ikanan itu, Pak. Kadang ya ikan laut, kadang ya ikan sungai itu. Biasanya bapaknya anak-anak itu dapatnya juga kadang mancing. Terus ke laut itu, Pak, dapatnya ya.
Oh, itu biasanya di dalam piring ibu ya Bu ya, sekali makan itu menunya seperti itu ya Bu ya. Ya, ada sayurnya buat lalapan, sayurnya biasanya Nah, Pak. sayurnya jangan lupa ya Bu ya. Ya. Lalu buah-buahan Oh, juga ya. butuh vitaminnya Bu ya dari buah-buahan. Ya. Oke, terima kasih ya Ibu Siti atas diskusinya. Selanjutnya saya akan memutarkan film yang bercerita tentang pola makan ibu hamil. 1. Protein. Bunda disarankan mengkonsumsi protein 90-100 gram per hari selama masa kehamilan. Protein penting untuk keseluruhan proses perkembangan janin, terutama perkembangan otak. Sumber protein sehat yang bisa Bunda konsumsi adalah daging ayam kampung, daging sapi tanpa lemak, ikan, kacang almond, dan makanan olahan susu. Bunda juga bisa menambahkan keju rendah lemak atau selai kacang di setiap menu makan atau makanan camilan. Ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan janin serta menambah berat badan janin loh Bun. 2. Karbohidrat. Para ahli gizi telah sepakat untuk menyarankan bahwa sepertiga dari makanan dasar ibu hamil adalah karbohidrat. Karbohidrat dapat ditemukan pada roti, pasta, nasi, dan sereal. Makanlah sebagian besar kebutuhan karbohidrat harian saat makan siang. Sumber karbohidrat sehat yang direkomendasikan dokter adalah pasta rebus, kentang rebus, sereal, dan roti panggang. Sebisa mungkin pilihlah makanan karbohidrat dari biji-bijian utuh atau gandum ya Bun. 3. Lemak tak jenuh. Asupan lemak dalam pola makan ibu hamil penting untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi. Asupan lemak selama hamil digunakan janin untuk mendapatkan vitamin dan mineral yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Namun, bukan berarti Bunda bisa dengan bebas makan apapun yang Bunda mau. Alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian, minyak zaitun, dan ikan berlemak seperti salmon merupakan pilihan tepat untuk meningkatkan asupan lemak tak jenuh. Para ahli merekomendasikan untuk mengkonsumsi 2-3 porsi lemak tak jenuh per hari. Hal ini dapat membantu menambah berat janin selama kehamilan. 4. Gula. Buah segar bisa menjadi camilan sehat selama kehamilan, serta mampu memberi bunda dan janin asupan gula yang sehat. Selain itu, coklat hitam juga bisa menjadi camilan sehat loh Bun. Namun, Bunda perlu membatasi konsumsi pemanis seperti permen atau manisan lainnya, karena kalori dari jenis gula tersebut hanya akan menambah sedikit berat janin. 5. Kalsium. Kalsium berguna untuk membangun tulang dan gigi yang kuat. Kalsium juga memungkinkan darah menggumpal secara normal, saraf berfungsi dengan baik, dan jantung berdetak normal. Bunda bisa mendapatkan cukup asupan kalsium dengan makan atau minum 4 porsi produk susu setiap hari, karena produk susu merupakan sumber kalsium terbaik. Selain itu, sumber kalsium lainnya adalah sayuran hijau seperti sawi lobak hijau, bok choy, kangkung, selada air, brokoli, kembang kol, jagung, jus jeruk, almond, dan biji wijen. 6. Zat besi. Zat besi adalah bagian penting dari sel darah merah. Zat besi ini yang membantu pertumbuhan plasenta dan janin. Para ahli merekomendasikan ibu hamil untuk mengkonsumsi 27 mg zat besi setiap hari. Bunda dapat memenuhi zat besi dengan rutin mengkonsumsi produk gandum utuh, daging sapi tanpa lemak, buah kering, kacang-kacangan, dan sayuran hijau seperti bayam. 7. Asam folat. Asam folat adalah salah satu jenis vitamin B yang dapat membantu mencegah keguguran yang terjadi pada awal kehamilan. Konsumsi asam folat yang cukup juga dipercaya dapat mengurangi resiko preeklamsia. Bunda dapat memenuhi kebutuhan asam folat dari makanan seperti kacang kering, kacang polong, jeruk, produk gandum, asparagus, hati, beet, brokoli, kubis Brussels, dan ayam. Nah, itu dia Bun, asupan nutrisi yang harus Bunda penuhi dalam pola makan sehari-hari. Pastikan nutrisi tersebut telah terpenuhi melalui makanan atau minuman yang Bunda konsumsi setiap harinya. Semoga informasi ini bermanfaat ya Bun. Sekian. Gimana filmnya Ibu? Bagus Pak. Bagus ya? Memberi manfaat, Nah, pengetahuan Pak. nah, jadi bisa
dicoba ya Bu ya, untuk yang belum melakukan kedepannya untuk pola makannya Bu ya. Ya, bisa diinformasikan ke tetangga nanti. Ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas waktunya. Untuk poin selanjutnya dilanjutkan minggu depan ya Ibu-ibu. Ya. Dilihat waktunya ini sudah agak siang, Ibu-ibu harus ke sawah lagi ya Bu ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.